Sadar mereka apabila mereka sholat, pasti mereka itu bertemu kepada Allah. Ini khusyuk. Jenuh makung sholat, tiram tenaga putunggal. Dia setelah sholat, mereka merasa mereka itu bertemu dengan Allah. Alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim. Saat mereka itu sholat, mereka merasa bahwa mereka itu bertemu dengan Allah. Pantas, ame berat. Jauh sana nih tinggi, tika umpat, tika tetuk segala macam kotalimpu mengapi. Ada petunggan mak, ada musaka petunggan. Masuk kan tegang kira-kira dia untuk memang tokok becong tegang, malah kurang kecil. Sebab ada petunggan ibu. Hamba-hamba Allah yang sudah khusyuk, mereka merasa bahwa di saat mereka itu sholat, mereka itu merasa bertemu dengan Allah. Allahu Akbar. Baca sholat, munajat, berdialog dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, tapi segala surat mabiyak ni lagi. Kemudian mereka pun wa annahum ilaihi raji'un, dan mereka pun sadar satu saat mereka itu akan kembali ke pangkuan Allah. Mereka merasa berjumpa dengan Allah di saat sholat, dan mereka pun yakin bahwa satu saat nanti mungkin orang lain yang membacakan untuk kita. Tapi dibaca kutian inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, ya, pasti karena rampat paling depan di masjid. Sesurak-surak di masjid, ya surak-surak di masjid, yakin satu saat dengan dantak dan masjid paling hadapkan. Ya. Nah, dilihat kapan seno? Di waktu adu inna lillahi. Nah, makanya dan menghadap masjid inti biasa, dan nanti waktu dantak tadi paling hadap gegoran. Nah, insyaallah nak gegoran lagi. Nama ada biasa. Nah, mana cuma bagi dihadap dong, karena. Nah, ini dah jadi khusyuk. Digambarkan Allah dalam Al-Quran orang yang khusyuk itu. Alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim. Mereka yang sadar dan merasa bahwa di saat mereka itu sholat, ya, mereka merasakan bertemu dengan Allah, lalu berdialog dengan Allah melalui bacaan sholat, zikirnya dan doanya. Waktu duduk antara dua sujud, Rabbi ghfirli ya Allah, ampuni aku ya Allah, warhamni, kasihilah aku ya Allah, wajburni, cukupkanlah kebutuhanku ya Allah. Namun niji mati ramasa maaba itu kurang pengane, wajburni, cukupilah ya Allah kebutuhanku. Warfa'ni, angkatlah ya Allah derajatku. Mohon supaya Allah angkatkan derajat kehambaan kita kepada Allah. Warzuqni, berilah aku rezeki ya Allah. Wahdini, bimbinglah aku ya Allah. Wa'afini, maafkan aku ya Allah. Ini juga bercanda sama Tuhan melalui bacaan kami. Kan ini sedih maksudnya di sanksi munajat saya.
munajat bil qiraah, munajat bil zikir dan lain sebagainya. Seakan-akan berdialog dengan Allah melalui bacaan solat, zikir solat dan doa dalam solat. Ketip ingin bukan bang doaun. Rabbi firli, ampuni aku ya Allah. Warhamni, kasihanilah ya Allah. Doa sama sekali. Nah, jadi kembali Bapak-bapak Ibu sekalian, nah senanglah seperti ini Allah menggambarkan orang yang khusyuk, ya, orang yang sabar dalam sholat saya, sabar terhadap beban sholat. Sabar juga kesulitan, ajo lagi melamun gampungan agak sembahyang mudah katu ceodo nanom tahu menjadi jodoh. Sabar. Nah, kadang-kadang yang ngam kan senok. Nah, cuman ada juga untungnya lah ya. Tilat umpamanya asal kinan gampungan adu. Ini wetu kone nuwat mone weti ni luput ko asama na king wetu ko apa ya king tungice yang dipapanca bagi tukun dapo mana king wetu ko. Nah, kemudian nanti wama yatlubu fiha, dan apa-apa yang dituntut dalam sholat itu sabar, merasa berat untuk sholat, sabar karena sulit, kemudian sabar juga dan terhadap apa yang dituntut dalam sholat. Apa sih dituntut dalam sholat itu zikir. Aqimis sholata bidzikri. Dirikan sholat itu dengan berzikir kepadaku. Nah, ini tuntutan sholat am sabar. Nah, meleng mone gampung gina dua setino. Allah keluar lagi sholat gampung senong. Nah, wajhatu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Ada dipumpon kejiwan pemuni. Ya, sabar Allah kepeluat. Nah, ini maksudnya berperang dalam berjuang. Ya, berjuang. Nah, berarti ini dalam melawan sesuatu. Jadi ini mendapat nilai jihad mujahadah. Ulah kusno sadu nilai mujahadah kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sana. Kemudian wadaf'ul waswas. Nah, menolakkan waswas, supaya bagaimana cara nendang agar ratong waswas dalam solat. Hati contohan waswas mulai ke solat umpama Allah makung juga cok niat tinggi Allahu Akbar. Makung juga kongkoro sholli. Nah, fardal maghribi sasarakan Allah. Ma juga kurang pas. Allah. Ini was-was kenapa? Ya, was-was. Tapi ada banyak was-was dia ingin baik sebetulnya. Ya ingin baik dan memperbaiki. Wadaf'ul waswas, hindarkan waswas. Bagaimana cara menghindarkan waswas? Seraya negam membaca surah An-Nas. Maka negam kata solat baca bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Sambil dalam hati supaya dihindarkan Allah daripada rayuan si Khannas. Khannas digelani iblis sehingga goda jalma solat. Nah, supaya terhindar aja godanya semua. Nah, ini
baca semua. Kemudian api lagi upaya berikut nih, mantapkan zikir kita. Lulah zikir begitu ada gak usolli. Oh, nama pandai ismu zat umpamanya kayun hati ngebaca Allah, 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 Allah. Sambil ingat kepada siapa Allah itu ataupun zat yang bermisal. Aduh, mantap asal. Allah Akbar. Jaga zikir. Insya Allah si khannas mang berselah agaku. Ya. Jadi zikir semua sih melihara non dari godaan si khannas. Coba tekas zikir karena makutat jadi awal itu. Ada rakaat kan dari cukup telur tapi uang. Jadi khannas menang kawat semua. Maisa ibu-ibu ya. Maisa Allah. Nah, ajak tanah duti kari koniha naga kunut manin subuh mahayu. Biasa ni kuang hayu kata nama yo tisang uung naga sujud. Can lepok ada kunut can lepok ada sujud pang lupa kunut. Nah, tadi modern. Siapa si beguai surat khannas? Api beguai dikidah kemarin no. Nanti guna zikir, jaga zikirna. Nah, sehingga insya Allah kita dapat dijaga dalam sana walaupun lejong Allah keluar, terasa nikmat ibadah. Awet dalam si buru-buru. Nah, pasti hati ini tenang pula legoh. Ngebaca bacaan solat legoh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin Arrahmanirrahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in umpama amin. Ikutan tuaga. Nah, jadi senang saya dimaksudnya di saya menghindarkan was-was. Kemudian ditambah lagi apa lagi? Wa mura'atul adabi ma'al khasyati wal khudu' wa istihdharil ilmi bi annahu intisabu baina yadayillahi ta'ala. Nah, di samping yang menghindarkan was-was, mura'atul adab, menjaga adab solat, dijaga nih adab dalam solat. Ya. Nah, kemudian di samping menjaga adab solat beserta menimbulkan rasa takut, timbul rasa takut. Kemudian rasa hina, timbul rasa takut, timbul rasa hina kita. Wastihdharil ilmi, dan istihdharil ilmi maksudnya menyadari, menghadirkan pengetahuan, itu si istihdharil ilmi. Jadi kusingkat gawa di sana menyadari. Nah, menyadari bahwasanya dia sedang berdiri di hadapan Allah. Ditimbulkan kesadaran. Nah, bahwa dalam arti ini sekarang di tengah berdiri di hadapan Allah, Allah memperhatikan, ya, Allah mendengar bacaan, Allah melihat gerakan, Allah mengetahui hati dalam apakah ikhlas atau tidak. Nah, insya Allah kian sedemikian ya cara yang melaksanakan jenos saya. Nah, inji ampai dia dimaksud dalam mendirikan kimat kong reno ampai ngaguai ko sholat ria kong mendirikan sholat. Padahal yang Allah perintahkan dirikan. Nah,
Nah, kan untuk malam Jumat selewat kan Runik Yasin nanya kepada Abi bida nih mendirikan dengan mengerjakan, ternyata jauh berbeda. Nah, ya. Nah, sehingga dengan demikian Bapak-bapak Ibu sekalian, apa dan ngamar ini kebahagiaan neram solat 5 kali sehari semalam moliki semudah demikian gegoh jamabu gegai 5 kali sehari semalam. Itu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim daripada Jabir, artinya Rasulullah berkenaan dengan sholat 5 waktu. Matalus sholawatil khamsi kamatalin nahrin, perumpamaan sholat 5 waktu itu ada Rasulullah takobahnya seperti sebuah batang air. Nah, jarin azbin, batang air itu mengalir lagi jernih. Dipagang nih, utin waisno ala babi ahadikum, dekat pintu rumah kalian sendiri. Batang air mahili, marilau, dipagang nih, no dihadapnya lambat. Nah, kemudian Nabi Rasulullah yaghtasilu fihi kulla yaumin khamsa marrat. Nah, sedangkan nanti seseorang senang mandi pada sungai itu ya tiap 1 hari 1 malam 5 kali. Nah, maka Nabi Rasul fama yabqa dzalika minad danas, masihkah tinggal kotoran di jasad orang tersebut atau tidak? Ini Rasulullah. Ibarat nanti unggal ani mandi 5 kali sehari semalam. Unggal ani mandi 5 kali sehari semalam. Nah, bersihkan. Demikian juga seseorang yang sholat. Sholat, mendirikan sholat 5 kali sehari semalam. Nah, itu hikmahnya. Nanti menghilangkan dosa-dosa zahir dan dosa batin yang ada di dalam diri seseorang tersebut. Nah, cuma ada benar cara nih ya sholat. Nah, ya, nah semua. Nah, kemudian Rasulullah juga berkenan dengan sholat. Man hafaza ala sholawat, barang siapa yang selalu memelihara solat, dipelihara ni solat oleh. Tapi maksudnya lain sekedar didiri ke negara, tapi dipelihara ni. Waktu dipelihara ni, ya. Kemudian di saat melaksanakan dijaga nih supaya tindang hati ni agak istilahnya cacat nilai solat. Nah, maka Nabi Rasulullah man hafaza ala salawat, siapa yang memelihara solat yang 5 waktu itu, kanat lahu nuran wa burhanan. Nah, niscaya Allah berikan untuk orang tersebut nur, cahaya, wa burhan. Wa burhan ini maksudnya sebagai hujah nanti di hari kiamat. Nah, batin sebagai hujah. Nah, tinapi maksudnya solat ninji ngedok batine fungsi nanti dari kiamat dajok menjaga dan membela pelaku ni. Nah, makanya nyako jenuh dakwah juga aku ceritanya yang halu batine baca-bacaan. Nah, gua ada cerita cotek ya. Ini berkenaan dengan orang yang tidak mau memelihara sholat. Nah, seorang ulama bermimpi, nah bahwa hari kiamat ada terjadi, orang yang dihisab ada mulai dihisab. Nah jelma si oti nagam ku soga ada mulai diantak kami soga, budak ku ambil dia kebayang demi. Nah, demikian lagi saya min neraka, ada tigiring min neraka. Nah, jadi seorang ulama ini penguasa ni ia mula dinyenyak malaikat agar dicampus ke min neraka.
Padahal ya banyak solat nih, banyak tahajud nih. Nama kaya mau ketulungan di pa solatku, di pa puasaku, di pa hajiku. Tapi penting niat juga ngecapus ke akal. Nah, pas saya mak ngedok dacot nudung. Ya. Nah, sampai akhir nih ia artinya dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Mak ngedok sinodong. Aduh sekian saka bertahun-tahun ya di dalam neraka, tiba-tiba wet tangan kecil yang dekil nyiwak koya gagaga dalam neraka. Dilihat nih siapa sih gaga nih? Bakas Tuhan riketsai. Ya, bakas Tuhan riketsai. Jadi ditanya si ulama gini ku siapa? Ya, nyak solatmu. Aranlat mo ngagaganya bago nopel dipanggang sekian sakal pedigaga. Ya ni ku sa kan ngelat-lat kanyak mo. Diguay ko niya ko kawatuasa ni nahadagang gabi. Niko to nagguay ko niya kaluhong ni nahadagas. Kaya wajar. Niya juga tilan sebetulnya niya ada nolong niko dia awal. Tapi mak dacok mana reno niko ngoyon ko niya. Nah ya, bakas 2 hari. Mengapi bang dono rikya? Ya niku juga kan mawat nguyun konyak mak saya cuma kita gue kalau coba kiwuyun ko saya sihat punya ku sunat niku duyun ko tapi tak mengemuk. Nah itulah perumpamaan. Jadi sebetulnya cerita ini injo ni lain cerita bohong. Nah, ya memang solat kita yang akan menjaga kita daripada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi solat jenis sifat yang dipelihara. Walaupun dikerja kok didirikan tapi tidak dipelihara, masih menjadi penting, menjadi seno. Nah, ini nyatanya Allah nampakkan gambaran ini. Nah, jadi apa kira-kira ibu-ibu agak kalau kira no nanti? Hah? Aduh pira kali pa jadi hao. Ya. Aduh pira kali pa jadi hao misan. Nah, senang sampai ditolong ni kaco. Nah, aduh nanggung pa. Nah, ini lagi lumayan buat nolong ni. Meskipun terlambat, kimawe ngejok nolong ngapa? Nah jadi intilah artinya dalam mimpi ni semua Allah memberikan hidayah damai, itulah gambaran. Ya, maka ni artinya Allah pun berfirman hafizu ala salawat wa 'alas salawatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah salat. Kemudian jagalah salat asar. Lagi ditekan ke salat asar. Artinya wassalatil wusta. Ini hafizu 'alas salawat wa 'alas salatil wusta. Jagalah salat. Solat sepat, ya subuh, zuhur, maghrib, isya. Khusus untuk solat asar nanti. Wassalatil wusta. Oleh niatin lamon nung sing lalai kuasa. Semua nawe. Semua nawe. Nah. Jadi wajar ditekan kita ngomongin solat asar. Ya. Ada makunjia orang tua tanpa itu sedih asri. Nah, ya, nah semua. Nah jadi waktu ini wajar Allah
perintahkan zaman orang untuk memelihara, jaga waktu ni. Kemudian di waktu melaksanakan pun hati-hati. Nah, mudah-mudahanlah dalam termasuk orang yang mendirikan sholat. Itu sebagai gambaran. Nah, ya. Nah, kemudian ada Rasulullah meneruskan hadis, wa man lam yuhafiz 'alaiha lam yakul lahu nur wala burhan wala najat. Siapa saja yang tidak memelihara salat, Allah tidak akan memberikan cahaya kepadanya dan tidak akan memberikan burhan ataupun hujjah kepadanya, wala najat, dan tidak ada kelepasan daripada siksaan Allah. Nah, wa kana yaumul qiyamati ma'a Qarun. Dia nanti pada hari kiamat akan dikumpulkan Allah beserta si Qarun. Siapa Qarun tadi? Qarun itu adalah orang kaya. Nah, tetapi karena kekayaannya, nah ia retini lupa kepada sholat. Wa Fir'aun, dan juga beserta Fir'aun. Siapa Fir'aun ini? Seorang raja. Retini akan dikumpulkan Allah nanti orang yang karena jabatannya lupa sholat. Nah, kemudian wa Haman.